Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Jangan berseru kepada PBB. Jangan berseru kepada orang biar demo-demo. Kalian yang memulai, kalian mendemo. Karena kalian yang memulai, ya biarkan saja. Pertama. Ini hiburan rohani nih kawan ya. Keluaran 14 saya bacakan pelan-pelan. Kalian mendengar dengan baik dan benar. Sekarang saatnya kita pembuktian Tuhan ini kawan. Kalau sang debater nggak mau main-main, nggak perlu bicara-bicara banyak. Sakit tenggorokan, capek suara, ngapain? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian. Katakanlah kepada orang Israel, ingatnya disuruh dikatakan. Supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Piharirot. Antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel. Mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Ingat ya, bahwa orang Israel tidak mengenal padang gurun kawan. Tapi Firaun mengenal padang gurun itu dengan baik dan benar. Maka Fir'aun berkata, orang Israel akan tersesat di padang gurun ini ya. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka. Ingat, kenapa Tuhan mengeraskan hati Fir'aun ya, agar orang Israel ini paham bahwa mereka itu berperang, bahwa mereka itu keluar dari tanah Mesir bukan karena kekuatan mereka, tapi karena pertolongan Tuhan. Kalau karena kekuatan mereka, maka Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Hai Fir'aun, bal-bali. Dibal-bali Fir'aun orang itu. Keras hati dia. Gak mau menyerah kawan ya. Itulah hebatnya Bible. Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Bukan melembutkan. Kalau Tuhan melembutkan hati Fir'aun, bangsa Israel pasti berkata, lihat Fir'aun sudah takut sama kita. Nah, kan begitu. Tapi kalau hati Fir'aun, oh tidak ada, kubal-bali kalian. Kurang ajar kalian. Begitulah sekarang yang terjadi di Israel. Dikeraskan hati daripada Hamas itu supaya mereka memborbandir Israel biar Israel tahu diri bahwa mereka punya celah. Celah inilah yang harus mereka tutup. Kalau di dunia IT adalah bug misalnya atau orang hacker-hacker itu, oh celah. Ini lo celahmu kayak masuki, hantam pertahanannya. Ya. Tuhan mengeraskan hatinya, ribak katanya. Ribak. Sehingga orang Israel tersadar, wah, ngarobe katanya. Udah datang ya. Kita lanjutkan lagi. Iya. Aduh. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Ingat ya, Tuhan mengeraskan hati Hamas sehingga Hamas masuk ke dalam wilayah Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Jadi sekarang ini, dan terhadap Hamas dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, katanya. Ini ucapan Tuhan. Makanya aku bilang sekarang kita pembuktian Tuhan. Jangan Tuhan hanya banyak omong. Jangan Tuhan hanya banyak cakap. Katanya, bukti nggak ada. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Inilah saatnya bahwa Hamas harus mengetahui akulah Tuhan, kata Tuhan ya. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukannya kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Nah, ini kawan. Ya. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing dilengkap dengan perwiranya. Bayangkan kawan. Kalau kita bicara sekarang Hamas dengan Israel, apa bedanya Mesir dengan orang Israel? Mereka tidak punya senjata. Hamas masih punya senjata kawan. Melawan Israel yang memang ada senjatanya. Sekarang kita buktikan kalau dibilang Israel kena banyak senjata. Satu peristiwa si Musa. Israel tidak punya senjata. Yang punya senjata itu Fir'aun. Dibawanya 600 kereta kuda. Satu kereta kuda misalnya berisi 10. Berarti sudah 6.000 pasukan dia bawa. Dengan senjata lengkap dan satu orang perwira.
Nah, kan begitu ya. Mereka mengejar dan tinggal tebas saja. Selesai kawan-kawan. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat. Ingat ya, kalau memang Tuhannya Palestina mendukung mereka, sekalipun senjata Israel itu luar biasa, maka Tuhan Palestina akan mengekang tombol pemicunya sehingga tidak bisa keluar peluru. Contoh, mau nembak, macet. Nah gitu. Kalau mereka punya mujizat, kita sudah pernah melihat, sering melihat di TikTok ada yang dirampok itu kan. Berdoa dia pas mau ditembak, mati yang menembak itu gara-gara serangan jantung. Nah itu contoh kawan. Kalau Tuhannya Palestina punya mujizat, sudah pasti mereka akan meminta supaya Tuhannya menurunkan mujizat. Yakni seluruh roket Israel macet. Kok begitu? Memang Tuhan bisa mengetahui elektronik. Nah, kan gitu. Tuhan kalau yang namanya Tuhan pasti mengetahui itu. Dia tinggal piltik jarinya. Loh, kalian kan membesar-besarkan Tuhan kalian. Mana ada orang mau mengatakan Tuhannya kecil? Mana ada orang mau mengatakan Tuhannya lemah? Semua umat yang beragama, semua orang yang bertuhan, pasti membesar-besarkan Tuhannya. Wah, Tuhan kami bisa ini. Wow, Tuhan kami lebih besar dari bumi ini. Dia menguasai semuanya, bahkan Israel Yahudi dikutuk jadi kera. Ada ayatnya kawan. Dikutuk jadi kera. Kan luar biasa Tuhan itu. Inilah pembuktian ketuhanan sekarang ini menurut saya. Karena kita mengakui Tuhan, orang itu berperang apa enggak berdoa? Berdoa. Apa Tuhannya sama? Enggak. Dari dulu Bapa di sorga tidak mau umatnya menjadi umat Filistin. Sikat itu Filistin katanya. Maka Goliat yang tinggi dilawan Daud dengan ketapel. Mati. Mati kawan. Apa waktu itu Daud punya pasukan bala tentara? Enggak. Apa Daud punya senjata? Tidak. Tapi sialnya kawan. Ada yang mengklaim cerita serupa. Dan mengaku-ngaku dia adalah Tuhannya Daud. Tuhannya Daud. Ini mau kita buktikan benar enggak itu Tuhannya Daud atau pengakuan saja? Wah, ini kawan. Bagaimana pembuktian? Aduh. Kita baca dulu ini kawan. Mohon jangan ada baperan ya, apalagi sampai nangis Bombay. Gak usah dong, slow santai. Ya, kita lanjutkan. Demikianlah Tuhan menggerakkan hati Fir'aun, Raja Mesir itu. Sehingga dia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Tahu kalian kawan? Tangan yang dinaikkan. Begini orang itu berjalan terus. Mereka tidak takut, tidak gentar. Sementara orang Raja Mesir sudah menyerang. Rajanya turun tangan. Kalau raja sudah turun tangan kawan. Tidak ada cerita mereka harus mati semua. Ya. Mereka berjalan sambil angkat tangan. Ya, nggak takut kawan. Meskipun mereka takut dipaksakan angkat tangan jadi berani kawan. Ini luar biasanya Alkitab menceritakan dan menjelaskan dengan baik dan benar. Paham kalian ya kawan-kawan ya? Loh, tapi itu kan zaman Musa. Loh, zaman Musa lebih sedih. Mereka tidak punya senjata. Mereka ketakutan karena lama jadi budak. Ya. Bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang mengalahkan Raja Fir'aun yang sangat terkenal itu bukan bala tentara. Sepotong tongkat, sepotong kayu yang mengalahkan kawan. Bukan spotaker. Spotaker itu yang kemarin. Katanya beraknya ulama-ulama itu kalau dijilati, dimakan, masuk surga katanya. Tapi itu aliran apa aku nggak tahu ya. Spotaker. Ada itu kawan. Pernah videonya saya putar. Spotaker tahu, sepotong teh kering. Biar bisa dimakan itu dikeringkan dulu. Kasih gula kan di atasnya. Atau mau dijadikan kayak apa? Bubur juga yang mencerek-mencerek itu masukkan, kasih garam dikit, masuk surga kau kawan. Pahit. Ada kemarin kawan aliran apa enggak tahu. Oke.
Hah. Kita lihat apa lagi katanya. Ini. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Fi Harihirot, di depan Baal Zephon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Jangan berseru kepada PBB. Jangan berseru kepada orang biar demo-demo. Kalian yang memulai, kalian mendemo. Karena kalian yang memulai, ya biarkan saja. Pertama serangan, semua orang bersuka cita. Weh, habis Israel, mati 700. Nanti ternyata ada berita terbaru. Sudah 1.500 pasukan daripada Palestina mati. Ada nanti. Dan saya nonton TV ngeri ya kawan-kawan. Orang tuh masuk ke rumah, di door orang Israel mengeluarkan dari satu rumah, dari satu ruangan, 100 orang mati. Tembak membabi buta kawan, brutal. Inilah yang didukung-dukung kalah. Makanya kalah. Ganti nama itu Pak C, Yusuf menang. Biar menang. Aduh, jagoan Pak kalah keok. Aduh. Ya. Ayo sekarang kita lanjutkan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena kita tidak ada kuburan di Mesir? Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Ya. Apakah yang kau berbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Di Mesir memang mereka jadi budak, tetapi setidak-tidaknya mereka tidak dikejar-kejar dan tidak mau dibunuh. Setidak-tidaknya mereka masih bisa makan makan enak lah gitu. Bukankah ini dikatakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Inilah kawan. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ya. Begitu memang banyak orang yang tidak percaya kawan, masih ada tetap. Ya. Tetapi inilah kata Musa. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberinya pada hari ini kepada kamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Woi, ngeri kawan. Yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Jadi 600 tentara itu tidak akan lagi mereka lihat untuk selama-lamanya. Perhatikan kalimat itu kawan. Untuk selama-lamanya. Padahal orang itu hidupnya hanya paling tinggi 70 tahun, 80 tahun. Ya. Kenapa Musa harus mengatakan tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya? Nanti kita bahas di sesi lain. Ya. Enak belajar sama sang dewater. Isi kepala kalian ku isi. Yang ada kotorannya ku keluarkan, ku masukkan yang baik-baik. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wah, ini luar biasa kawan. Ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Zaman dahulu Musa itulah yang dilakukan Musa. Kalau sekarang kita bilang itu kawan, ini. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Lawan kita sekarang iblis maha kuat. Dia lebih jahat dari Fir'aun. Sehingga pada saat itu Tuhan bilang, sudah, slow kalian main-main saja. Hai Petrus, tugasmu ikut aku. Itu biar urusanku. Itulah kalimat terakhir yang diucapkan Yesus juga. Sehingga saya percaya, saya tidak mau. Misalnya, wah polisi tidak menangkap Julius tadi. Udahlah aku ikhlaskan aja. Tugasku ikut Yesus, itu urusan Yesus dengan dia. Biar Yesus yang menghukum para oknum-oknum polisi yang brengsek itu. Nah itulah. Dia menghujat Kristen udah setahun kasusnya nggak selesai-selesai. Bahkan disuruh mau berdamai, bahkan ditunggu perdatanya selesai. Ngeri. Sementara Rudi Simamora tidak menunggu waktu 1x24 jam tangkap. Ngeri kawan kita di Indonesia ini. Sekarang kita bersyukur. Ada tontonan. Kita lihat Tuhan siapa yang betul-betul Tuhan. Oke di Indonesia kalian tangkapi kami. Tapi tunggu Tuhan kami ada di sana sedang berperang. Bersama umatnya.
Ini laga Tuhan. Kemarin saya minta mereka laga Tuhan sebelum terjadi perang Israel dan Palestina. Apa saya bilang? Tolong masuk satu orang di sini, orang Muslim yang suka menghujat Yesus. Kau doakan saya mati, saya doakan kau mati. Kita lihat Tuhan siapa yang bisa mengajab siapa. Live. Woi, ngeri. Tidak ada yang berani sampai hari ini. Sampai detik ini tak ada yang berani. Padahal ucapan mereka, Tuhan kami akan melindungi kami. Tuhan kami akan begini. Alah, bual-bualan. Mari kita buktikan. Saya tidak akan pakai mistik karena saya tidak mengerti mistik. Saya hanya menggunakan doa. Saya serahkan dia ke dalam tangan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Ada ayatnya. Paham ya? Dua itu kawan. Diserahkan ke tangan iblis saja tanpa dalam nama Yesus. Biar dia mati. Menderita. Diserahkan ke dalam tangan iblis di dalam nama Yesus. Agar dia masih bisa diselamatkan. Maka ciri-cirinya. Yang satu matinya sakit sekali. Yang satu matinya perlahan. Dengan mati perlahan dia ada kesempatan untuk bertobat. Nah itu kenapa orang tidak langsung dimatikan. Biar ada kesempatannya untuk bertobat kawan. Pahami kalian. Ya. Sudah 2 bulan saya tantang. Sudahlah. Sekarang kita buktikan Tuhan siapa yang maha kuasa. Pembuktian kawan-kawan. Masuk kau ke sini. Live tampak wajah kita dua-dua. Biar jelas siapa yang mati. Kau doakan aku mati, ku doakan kau mati. Selesai. Sampai detik ini tidak ada yang berani berhadapan dengan saya. Kalau sama si Luga kan main sihir-sihir orang itu di kuburan. Santai lawan santai. Ngapain? Slow saja berdoa. Bapa di sorga. Selesai. Berani enggak? Enggak ada yang berani. Oke. Karena kalian tidak berani. Kita sekarang sebagai penonton saja. Kita buktikan Tuhan siapa yang betul-betul Tuhan. Ada kita lihat Liga Palestina melawan Liga Israel. Oh kau sadis sekali kau sang debater. Orang di sana mati kau ketawa katanya. Loh, masa saya harus menangis? Kita lihatlah. Daripada saya mengutuki Hamas itu, lebih bagus saya ketawa. Kok bisa gitu sang? Lihatlah Pak Kumis. Dia memuji-muji Hamas. Sekarang sudah mau keok. Kan gara-gara Hamas ini banyak orang menderita. Orang yang gak tahu apa-apa jadi mati. Saya lihat di TV-TV anak-anak nangis kawan. Atuna tufuli. Atuna tufuli. Atuna tufuli. Atuna salam. Tahu gak kalian itu lagunya itu? Hanya itulah lagu dari Palestina. Yang paling saya suka, lainnya nggak ada tung tak tung, tudung tak tung, tudung tak tung. Bosan dengarnya. Tapi ini karena sudah dipadukan dengan musik-musik kafir, jadi enak lagunya itu kawan. Ya, aduh, cari aja searching Atuna Tufuli. Ya, itu bercerita tentang anak-anak yang ada di Palestina. Kasihan, saya kasihan. Tapi apakah Hamas mengerti kasihan? Tidak mengerti, karena bagi mereka udahlah mati kau nanti ke surga lah. Entah ajaran dari mana saya nggak tahu. Coba mereka melakukan diplomasi, kan sudah dibagi-bagi tuh. Mereka mau menuntut secara apa? Secara Alkitabiah, 3 kitab suci. Yahudi, Kristen, dan Islam. Jelas menjelaskan bahwa tanah Palestina itu diberikan Tuhan. Yang di Al-Quran Allah SWT, yang di Bible itu Bapa di sorga, yang di Yahudi itu Yahweh. Kepada bangsa Israel. Kalau di Al-Quran ayatnya surah 5 ayat 21. Ya, kemarin ada si Manu. Saya tahu itu, Bapak itu. Dia protes kepada saya. Kok kejam sekali Tuhan katanya. Itu kan diberikan kepada Israel. Tapi apakah disuruh mengusir? Apakah disuruh membunuh orang di situ? Saya bilang, jangan kau tanya sama saya. Kau sebagai Muslim, tanya kepada Tuhanmu. Baca surah 5 ayat 21, aku bilang. Terkencing-kencing dia kawan, tidak sadar dia ayat itu ada. Wah kok kejam sekali Tuhan, ya kau protes kepada Tuhan kau. Jangan kau protes kepada aku bilang. Akhirnya dibilangnya, udahlah aku pusing. Keluar sendiri dah kawan. Tidak ada aku suruh keluar. Itu fakta.
Bagaimana kita mau bicara kalau bicara rohani, kawan? Yang memberi tanah itu siapa? Dari ajaran Kristen Tuhan, ajaran Yahudi Tuhan, daripada ajaran Islam juga Tuhan. Kepada siapa diberikan? Kepada Israel. Melalui Musa. Artinya apa? Contoh, ini misalnya rumah adalah punyanya Tuan Karpidol. Tuan Karpidol tiba-tiba, aku bukan anaknya Karpidol misalnya. Udahlah anaknya lah, anak angkat atau apalah. Tiba-tiba Tuan Karpidol bilang, "Hei Rudi, rumahku yang di sana nanti untuk kau ya." "Siap Tuan," ku bilang. "Ini apanya, sertifikatnya." Ku terima. Ternyata sudah ada orang mendiami rumah ini. Lah, kemudian aku datang. Karena aku merantau, tiba-tiba kembalilah aku. Kudapati orang sudah ada di rumah ini. Hanya 2 yang bisa kulakukan kepada mereka. Membiarkan mereka tetap di dalam rumah ini. Artinya aku baik sama mereka. Yang kedua, mengusir mereka dari rumah ini. Sudah. Kalau kedua-duanya ini tidak titik temu, maka aku akan melaporkan mereka ke polisi karena masuk ke rumahku dan kupenjarakan. Di mana letak salahku? Enggak ada. Paham ya? Begitu juga lah orang Musa ini. Di mana letak salah mereka? Enggak ada, kan dikasih Tuhan. Mereka hanya ikut perintah Tuhan. Ya kalau mau salahkan Tuhan. Ku bilang sama si Namus itu, siapa namanya? Musa, Manu. Akhirnya apa kan? Udahlah, keluarlah aku, entah kayak mana Tuhan ini. Kasihan aku kawan. Aduh. Makanya pilihlah jagoan. Jangan kalian dukung yang enggak jagoan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Ingat ya. Ngeri kawan. Tuhan langsung menginstruksikan. "Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Luar biasa kawan. Ya. Kalian baca ini sampai selesai. Ya. Oh ya. Waktu ditanya terakhir, katanya diingatkan aku di WA. Aku tanya sama si Manu. "Jadi Manu, menurutmu apakah Tuhan Musa yang di dalam Al-Quran adalah Allah SWT?" Tahu kalian jawabnya apa? Saking paniknya dia untuk menyalahkan Israel. "Tidak," katanya. Ketawa aku kawan. "Baru kaulah yang berani mengatakan," ku bilang, "Tuhannya Musa di dalam Al-Quran, bukan Allah SWT. "Oh," katanya. "Ya Tuhan gak adil dong begini." "Ya urusan kau. Tanya kepada Tuhanmu, jangan kepada aku enggak Tuhan," ku bilang. Nangis dia kawan. Nangis. Oke ya. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa Israel kalau berperang Tuhan selalu di depan. Makanya mereka tidak takut sama siapapun. Ya. Perbudakan terjadi 2 kali. Pertama di Mesir, kedua dengan Jerman. Saya mengatakan itu perbudakan karena mereka banyak dimasukkan ke dalam ruangan digas. Digas itu bukan pakai knalpot gini kawan. Diputar keran keluar gas, mati orang itu. Ada saya tonton film. Ini ada tungku api, mereka dijejerkan harus lompat ke api itu kawan. Ngeri. Bagaimana Tuhan tidak menangis? Maka Tuhan marah kepada si Hitler. Matinya si Hitler menderita dan Jerman kalah. Nah itu biar tahu kalian kawan. Mereka yang sudah tercerai-berai dikumpulkan melalui tangan-tangan orang Kristen. Inggris. 10.000 orang ini dikembalikanlah ke Israel itu, ke Palestina itu. Ke Palestina sampingnya itu ya. Sampingnya. Itulah namanya Zionis. Maka mereka mendeklarasikan kemerdekaan 1948. Baca buku Mossad kawan. Oh, mantap kali. Pertama mereka merdeka, infrastruktur belum ada. Bagaimana mereka bisa bergerak cepat? Membangun satu rumah saja kawan, kita butuh 3 bulan. Kalau rame-rame. Bagaimana mereka membangun negara, bukan hanya rumah negara. Ekonomi tak ada. Persenjataan tidak ada. Apa-apa enggak ada. Makanya kalian rajin membaca. Jadi di buku Mossad itu dijelaskan
Ternyata insinyur-insinyur orang Yahudi banyak di seluruh negara-negara kuat. Contoh di Prancis. Di Prancis mereka itu membuat pesawat. Ya. Apa nama pesawatnya? Mirage apa Mix ya? Mix. Pesawat tempur. Cetak birunya mereka gulung telan. Ditelan kawan. Dimasukkan ke plastik, ditelan. Matilah dia. Habis itu kan minum racun kayak gitu lah. Cyanida entah. Mati dia. Mayatnya diminta dipulangkan ke Israel. Dipulangkan. Dibelah perutnya. Diambil cetak biru itu dari perutnya. Dibangun mereka lah pesawat. Yang sama percis tapi direvisi beberapa bagian. Jadi pertanyaannya. Dari mana mereka sekolah membuat pesawat? Enggak ada kawan. Orang insinyurnya di Prancis matinya. Baru mereka mencuri kapal selam. Gitu juga caranya. Oh, baca kalian buku itu kawan. Mossad. SS. Ya. Kalau Buddha kan swastika. Dia Mossad. SS juga. Tapi terbalik. Gini kan. Hitler juga kan gini. Ya. Luar biasa. Tonton kalian film itu kawan. Bagus. Oke. Nah. Karena kalian sudah nonton, sekarang saya buka sebuah berita. Nah, ini. Kita bicara fakta ya, nggak bicara omong kosong. Ini dia. Sebuah berita. Jadi kawan-kawan, kalau beberapa hari ini kita kalah 1-0, sekarang udah menang 2-1. Ini kita dengar dulu ya, dibuat judulnya. Militer Israel klaim temukan 1.500 mayat tentara Hamas berserakan di sekitar jalur Gaza. Luar biasa nih kawan. Saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Sebanyak 1.500 jasad pasukan Hamas telah ditemukan di wilayah Israel di sekitar jalur Gaza pada Selasa 10 Oktober 2023. Hal itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel yakni Richard Heck. Dikutip dari AFP, pada Selasa 10 Oktober 2023, tewasnya ribuan pasukan Hamas tersebut seusai serangan udara dari Israel sebagai bentuk serangan balasan. Ia mengatakan bahwa pasukan keamanan Israel telah memulihkan kendali atas perbatasan dengan Gaza. Dikatakan olehnya bahwa penyusupan masih bisa terjadi. Ya. Richard Heck. Inilah kawan. Ya. Jadi Tuhan mengeraskan hati Hamas itu. Biar orang Israel sadar kelemahannya di mana. Ini sudah terulang 2 kali. Sekali tahun 1973. Itulah namanya peristiwa perang Yom Kippur. Waktu itu orang itu sedang melaksanakan hari raya itu. Mereka bersuka cita, bersukaria, tiba-tiba Mesir menyerang. Bubak-bubak, bukan hanya Mesir. Suriah menyerang, bubak, Libanon membantu. Jadi Israel waktu itu diserang 4 negara Arab. Negara Islam lah. Kalian tahu kawan apa yang dilakukan Israel? Mundur. Ya. Dari perbatasan dengan Mesir mereka kalah, mundur. Tapi di perbatasan Suriah mereka menang. Dilema sama Mesir. Kan begitu kawan. Libanon dilibas, itulah sebabnya dataran tinggi Golan bisa mereka kuasai. Akhirnya waktu itu kan pimpinan itu agen Mossadnya Ben Gurion. Saya hafal kali waktu itu kawan. Saya baca buku Mossad itu Ben Gurion. Maka mereka melakukan serangan balas lagi. Cup kepada Mesir. Hancur Anwar Sadat. Dia yang menyerang, dia yang minta gencatan senjata. Lawak enggak? Ya lawak. Pacago-cagohon, pabilak-bilakon. Ya kita kalau belum mampu menyerang, jangan menyerang. Mungkin dilihatnya Israel kecilnya. Kecil dia, kita 4. Dari catatan statistik, aku carikan kalian ya. Ini aku nggak bohong. Udah lama aku baca itu. Biar kalian tahu ini. Nah ini. Dahsyatnya perang Yom Kippur terjadi ini. Aku bukakan sama kalian, nanti cari aja di YouTube ya. Perang Yom Kippur. Biar kalian paham bagaimana hebatnya Tuhan orang Kristen itu. Banggalah kalian orang Kristen ya, kurang ajar kalian sok-sokan kalian.
Kalau orang-orang kami sini kan bilang gitu, entah apa-apa lah ini bikin emosi aja gitu ya.